Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan mempelajari akidah ya, bab 2, yaitu tentang syirik dan bahayanya ya. Pengertian syirik dan bahayanya ya. Kita bisa lihat di papan tulis makna syirik atau definisi syirik ya. Apa definisi syirik? Ada yang mengatakan menyekutukan Allah, ya benar juga ya, menyekutukan Allah. Tapi kita bisa melihat di papan tulis ada makna yang lebih luas ya tentang syirik, yaitu menyamakan selain Allah ya, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah ya. Contoh seperti berdoa ya. Berdoa ini kan khusus ditunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau kita memalingkan doa kepada selain Allah maka itu syirik ya. Seperti kita berdoa meminta hujan ya. Jadi kalau kita minta hujan, kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena manusia tidak mungkin bisa menurunkan hujan ya. Malaikat tidak memiliki sifat rububiyah ya. Malaikat tidak boleh dimintai untuk menurunkan hujan ya. Kepada siapa kita meminta berdoa agar diturunkan hujan? Yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh meminta atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya minta hujan ke kuburan ya, datang ke kuburannya Wali Songo atau kuburannya Pak Kiai ya, atau orang soleh, ini tidak boleh ya. Kemudian yang kedua, berkurban. Nah, berkurban juga tidak boleh ditunjukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya berkurban untuk laut atau berkurban untuk bumi ya, dan lain sebagainya. Ini nggak boleh juga. Kemudian selanjutnya beribadah ya, tidak boleh ditunjukkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena ini khusus ditunjukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah syirik. Jadi syirik itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya ya. Jadi syirik itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kenapa? Karena ibadah yang seharusnya ditunjukkan hanya kepada Allah, ketika ditunjukkan kepada selain Allah, maka itulah syirik. Itulah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Bahkan syirik ini merupakan kezaliman yang paling besar di muka bumi ini ya. Bentuk kezaliman yang paling besar adalah syirik ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar ya. Surat Luqman ayat 13. Jadi anak-anak sekalian, itulah syirik ya, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah ya. Apa sajalah selain Allah
tidak boleh disamakan dengan Allah. Ya. Kalau disamakan, ya masuk kepada perbuatan syirik. Ya. Terutama dalam masalah kekhususan. Ya. Yang khusus hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa. Misalnya hujan itu kan Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki wewenang untuk menurunkan hujan. Ya, maka kita tidak boleh meminta kepada selain Allah. Beribadah hanya ditunjukkan kepada Allah, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita supaya beribadah, ya. Maka ibadah tersebut ditunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak kepada Allah, maka kita telah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, ya. Kita telah memberikan kepada yang tidak berhak, ya. Misalnya kita beribadah kepada patung, ya, kepada pohon besar, kepada batu besar, ya, maka kita telah meletakkan ibadah, ya, bukan pada tempatnya, ya. Jadi kalau demikian maka itu merupakan kezaliman yang sangat besar, ya. Jadi itulah syirik. Makanya kita dilarang berbuat syirik karena itu merupakan kezaliman yang sangat besar di muka bumi ini. Bahkan ada beberapa bahaya, ya, beberapa bahaya bagi orang yang berbuat syirik. Yang pertama, bahaya yang pertama, dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika pelakunya meninggal dunia belum bertobat, ya. Jika ada seseorang berbuat syirik, ya, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala baik dalam berdoa, berkurban maupun dalam beribadah, ya, kemudian dia meninggal dunia sementara dia belum bertobat, ya, dari kesyirikannya. Dia meninggal dunia dalam keadaan masih menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampuni orang tersebut, ya. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki, ya. Quran surat An-Nisa ayat 48. Jadi ini bahaya yang pertama, ya. Bahaya yang pertama bagi pelaku syirik yaitu dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menjelaskan tentang orang yang membawa dosa sepenuh bumi, ya, datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala diampuni dosa-dosanya kecuali dosa syirik, ya. Jadi ini sangat berbahaya sekali, ya, kesyirikan ini. Makanya kita belajar akidah supaya kita terjauhkan dari perbuatan syirik. Kemudian bahaya yang kedua, yang selanjutnya, surga diharamkan bagi pelaku kesyirikan. Masya Allah, ya. Jadi bahkan bukan hanya surga saja, makanan dan minuman, ya, buah-buahan yang ada dalam surga itu pun diharamkan bagi pelaku syirik, ya. Meskipun mereka merengek-rengek meminta agar apa? Penghuni surga memberikan minuman, ya, maka mereka tidak akan bisa mendapatkan makanan dan minuman dari penduduk surga. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar.
Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, itu orang yang berbuat syirik, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, ya, dan tempatnya ialah neraka, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan, ya, karena mereka telah berbuat zalim, ya. Tidak akan ada malaikat maupun manusia yang bisa menolong orang yang berbuat syirik, ya. Jadi kalau sudah masuk neraka, mereka kekal di dalamnya, ya, tidak akan keluar dari neraka, ya. Karena apa? Surga sudah diharamkan bagi pelaku syirik. Ini bahaya yang kedua, yaitu surga diharamkan untuk pelaku kesyirikan. Kemudian yang ketiga, syirik bisa menghapus pahala. Ya, syirik bisa menghapus pahala. Ini bahaya yang ketiga. Ya, jadi anak-anakku sekalian, kita misalnya sudah bertahun-tahun, ya, menjalankan perintah Allah, ya, berupa ketaatan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berusaha beribadah kepada Allah dengan mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun suatu ketika kita melakukan kesyirikan, ya, misalnya kita datang ke kuburan wali, ya. Di sana kita minta agar apa? Ujian kita dipermudah oleh Allah. Misalnya menghadapi mau ujian nasional, ya, atau agar apa? Agar nilainya bagus, agar lulus, gitu, ya. Bukan minta kepada Allah, tapi minta kepada kuburan, ya. Minta kepada orang yang berada dalam kuburan tersebut, karena dianggap orang yang telah meninggal itu adalah orang yang soleh, gitu, ya. Dianggap orang tersebut bisa menyampaikan wasiat atau doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini merupakan perbuatan syirik, karena dia telah berdoa kepada selain Allah, yaitu berdoa kepada kuburan. Maka perbuatan yang seperti ini bisa menghapus pahala, ya. Seluruh pahala kebaikan yang pernah kita lakukan, ya, infak sedekah kita yang pernah kita keluarkan, ya, dengan melakukan satu kesyirikan, maka semuanya akan terhapus. Makanya hati-hati sekali, ya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, dia berfirman, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun, ya. Seandainya mereka menyekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan, ya. Makanya hati-hati sekali masalah kesyirikan ini, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat yang lain, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatuna amaluka wa la takunanna minal khasyirin. Dan sungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Ayat ini hitobnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ayat ini Allah tunjukkan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La in asyrakta, ya, wahai Muhammad, jika kamu berbuat syirik, ya, la in asyrakta la yahbatuna amaluka, jika kamu menyekutukan Tuhanmu, ya, menyekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi, ya. Orang-orang yang rugi, yang sesungguhnya adalah rugi di akhirat, ya, tidak memiliki pahala. Kenapa? Pahalanya sudah terhapus lantaran berbuat syirik, ya. Jadi Nabi saja kalau berbuat syirik diancam
oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwasanya syirik ini merupakan perbuatan yang amat sangat berbahaya, amat sangat berbahaya, bisa menyebabkan amalan-amalan seseorang itu terhapus dan juga bisa menjadikan amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang itu tidak ada manfaat dan gunanya jika seseorang itu masih dalam keadaan syirik, masih dalam keadaan menyekutukan Allah, salat 5 waktunya, kurbannya, mengeluarkan harta untuk membeli seekor hewan kurban, misalnya sapi seharga 20 juta, kemudian dijadikan untuk hewan kurban yang disembelih pada hari Idul Kurban, Idul Adha, Tapi kalau orang tersebut statusnya masih memiliki keyakinan-keyakinan yang menyimpang, seperti masih menyembah kepada Allah dan menyembah kepada selain Allah, Dia sholat 5 waktu juga, tapi kalau dia menyembah kepada selain Allah, di sisi lain dia masih mengagungkan Allah, di sisi lain dia memuji selain Allah, di sisi lain dia memuji Allah, maka orang yang seperti ini pahalanya tidak ada, Orang-orang yang seperti ini kebaikan-kebaikannya itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Allah telah menjadikan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan lantaran mereka masih menyekutukan Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, Maka kami datangkan, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan mereka dan amal-amal mereka begitu banyak. Setelah itu Allah jadikan amal-amal mereka itu haba'an mansura, Amal-amal mereka yang begitu banyak seperti apa? Seperti debu yang diterbangkan, Jadi nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini disebabkan kenapa masih berbuat syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah makna syirik dan bahayanya. Syirik yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti berdoa, berkurban, beribadah dan lain sebagainya, ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Kalau dipalingkan namanya syirik, Dan syirik merupakan dosa yang paling besar di muka bumi ini, Dosa yang paling besar adalah syirik. Dan bahkan syirik itu adalah kezaliman yang paling besar juga. Syirik juga bisa dikatakan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, Berdoa yang seharusnya ditunjukkan kepada Allah kepada selain Allah, itu syirik, Itu namanya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, Bersyukur, berterima kasih yang seharusnya ditunjukkan kepada Allah, karena ibadah itu kan termasuk bersyukur, Ketika seseorang beribadah berarti dia sedang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Jadi ketika seseorang berterima kasih kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik, Misalnya dia bersyukur kepada kuburan, Dia bersyukur kepada patung, atau batu besar, Maka ini bentuk terima kasih yang keliru, Terima kasih atau syukur yang seharusnya ditunjukkan kepada Allah namun dipalingkan, Seperti halnya kita ini juga akan marah, Misalnya kita diberi baju oleh si A, si A, kita habis waktunya tadi. Habis. Misalnya kita diberi di sesuatu oleh si A, kemudian kita berterima kasih kepada si B dengan mengucapkan, wahai si B, terima kasih kamu telah memberikan
pakaian kepadaku ya. Padahal yang memberikan si A. Si A tahu ya. Seharusnya kita berterima kasih kepada si A, tapi si A yang telah memberikan kepada kita baju, tapi kita malah berterima kasih kepada si B. Ya, seperti itulah ya. Seharusnya kita beribadah kepada Allah, kita beribadah kepada selain Allah ya. Maka Allah sangat murka ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Dia yang telah menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita ya, dan kita disuruh beribadah kepada Allah, malah kita menyimpang ya, kita menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi syirik atau makna syirik dan bahayanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam pertemuan kali ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Dan kita akan memberikan tugas ya untuk kalian. Tolong nanti dicatat dan dijawab ya. Jadi tugasnya yang pertama, makna syirik ya. Apa makna atau definisi syirik ya. Kemudian apa saja bahaya syirik ya, atau sebutkan bahaya syirik ya, beserta dalilnya. Nanti bisa dilihat dalam buku ya. Jadi mungkin untuk tugasnya hanya 2 nomor. Yang pertama makna syirik atau definisi syirik, yang kedua bahaya syirik ya. Ya insya Allah 2 nomor tapi jawabannya luar biasa ya. Jadi mungkin ini bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.